kalau lawan kotak kosong di atas 65 atau di bawah 65%? Kalau ada lawan tadi 65%, ya, di atasnya atau di bawahnya? Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Sama-sama menang ya. Iya. Semoga RMD jadi gubernur dan Lampung menjadi lebih maju dan siap menuju Indonesia Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini saya bersama dengan Kanjeng Andi Despiandi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin. Ya, jadi ada yang menarik dari keluarga almarhum Buya Alfian Husin, di mana saya lihat di banyak media, Kanjeng ya, baik media massa maupun media sosial, keluarga Buya almarhum Alfian Husin ini pada condong ke salah satu bakal calon gubernur, yakni Rahmat Mirjani Jausa. Yang sebelumnya, kalau pilkada sebelumnya itu biasanya kakak beradik ini agak beda pendapat gitu ya. Iya, cuman kita akan bahas itu. Dan menariknya memang Kanjeng kan anak tua ya Kanjeng ya. Nah ini di bawah-bawah Kanjeng ini kayak Bang Ali Mezari, kemudian ada Bang Firman gitu kan. Semuanya dekat dengan RMD. Nah, pertanyaan agung nih Kanjeng, langsung nih. Seperti apa sih menurut kacamata keluarga almarhum Buya Alfian ini, RMD itu seperti apa, Kanjeng? Terima kasih. Pribadinya aja lah, menurut Kanjeng seperti apa? Terus terang, kalau kami ini mungkin boleh dibilang kenal semua dengan calon-calon yang pada waktu lalu itu juga ikut kontestasi, akan ikut kontestasi pilgub. Kita juga dekat juga. Tapi memang dengan Rahmat Mirjani Jausa ini kita punya kedekatan khusus. Nah, kami sekeluarga itu kenal gitu ya sosok beliau ini, sehingga kita melihat bahwa ke depan Lampung ini apabila dipimpin oleh beliau Rahmat Mirjani Jausa akan bisa melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih baik. Nah, jadi selain kita punya kedekatan emosional dengan beliau, tapi kami juga sangat meyakini bahwa Lampung yang butuh Rahmat Mirjani Jausa. Aslinya itu ya. Iya. Jadi bukan Rahmat Mirjani Jausa yang membutuhkan rakyat masyarakat Lampung, tapi sebenarnya kalau menurut kami masyarakat Lampung lah yang butuh beliau jadi pemimpin apabila ingin Lampung menjadi lebih maju dan lebih baik ke depan. Kanjeng, kalau prediksi Kanjeng ketika pilkada nanti digelar, kita buat perandaian, misalkan ada dua calon atau yang lagi rame lawan kotak kosong, artinya kita anggap ada dua pilihan tetap ya Kanjeng ya. Tetap dua pilihan. Tetap dua pilihan gitu kan, walaupun lawan kotak kosong. Menurut Kanjeng, ketika RMD nanti berlaga, berapa raupan suara RMD di pilkada Provinsi Lampung ini? Waduh, ini saya ini kan spesialis relawan, rela dan melawan. Tapi saya begini, ini akan lebih sulit diprediksi apabila kita tidak tahu lawannya. Jadi kalau kita sudah tahu lawannya A dengan B atau A dengan B dengan C, itu lebih mudah kita memprediksi. Kalau kita berperandaian Kanjeng, misal lawannya RMD Jihan adalah Arinal Umar, berapa persentase suara? Minimal 65. 65 untuk RMD Jihan menang ya Kanjeng ya. Kalau lewat kotak kosong berapa Kanjeng? Sebenarnya ini adalah fenomena yang menurut saya yang seharusnya nih gimana ya sih ngomongnya, harus terjadi. Ya, karena ini di dalam undang-undang juga sudah diatur. Iya. Artinya
ini bukan melanggar hukum ataupun melanggar undang-undang, tapi secara undang-undang memang sudah diatur. Ya. Dan fenomena kota kosong saat ini adalah terjadi menurut saya karena partai-partai politik saat ini lebih realistis. Kalau kita bicara Lampung, khususnya Lampung, Ya. lebih realistis kalau menurut saya, bahwa partai politik ini tidak semata-mata hanya melihat bahwa kader atau non kader, kemudian populer atau tidak populer dan sebagainya, tapi juga melihat bahwa prediksi bahwa nanti ini yang diusung akan menang atau tidak. Selain bahwa memang ada kalkulasi-kalkulasi politik yang kita sendiri tahu bahwa masing-masing partai politik punya kepentingan. Tapi saya melihat bahwa kepentingan partai politik saat ini di Provinsi Lampung itu sama. Ya. Khususnya untuk Gubernur Lampung. Mereka melihat bahwa sosok Rahmat Mirjani Jausal ini bisa membawa Provinsi Lampung menjadi lebih baik, melompat lebih tinggi, melompat lebih baik lagi ke depan. Jadi bukan bicara bisnis as usual gitu ya, begitu aja jalannya seperti biasa gitu kan. Tapi kita berharap untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Lampung ini harus bisa mampu melompat jauh, karena kita ini masih tertinggal dengan provinsi-provinsi lainnya. Oke, Kanjeng. Jadi mohon maaf, bukannya saya mengesampingkan dari pertanyaan saya tadi, ya. Karena pasti menang. Intinya menang. Pasti menang gitu kan. Cuma masalahnya kita harus bisa menyadarkan masyarakat. Kenapa? Menyampaikan kepada masyarakat kenapa kemungkinan kota kosong ini terjadi. Apakah ini buruk apa tidak untuk pesta demokrasi? Ya, kita bicara demokrasi adalah hak untuk memilih. Ini juga sama. Masalahnya kita sudah memberikan delegasi kepada haknya kita itu kepada partai politik sebagai wadah gitu kan. Dan kemudian partai politik itu sudah menentukan dengan perhitungan politik dan sebagainya, sosial dan sebagainya gitu, bahwa kemudian mereka pada akhirnya memilih hanya satu calon yang didukung. Itu adalah yang harus kita terima bersama-sama. Tapi yang ingin kita sampaikan apakah calon yang diusung oleh partai politik ini apakah akan memenuhi atau tidak harapan masyarakat? Itu yang paling penting. Gitu. Jadi jangan sebaliknya. Jangan kita bicara bahwa ini tidak demokratis. Kita harus sadar bahwa demokrasi adalah hanya alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat sesuai undang-undang, berkeadilan dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang paling penting kalau menurut saya. Apakah betul atau tidak, yakin atau tidak bahwa seorang Rahmat Mirjani Jausal yang nantinya barangkali akan melawan kota kosong akan mampu tidak memenuhi harapan masyarakat. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Artinya kalau lawan kota kosong di atas 65 atau di bawah 65%. Kalau ada lawan tadi 65%, ya, di atas atau di bawahnya? Kurang lebih sama. Sama-sama menang ya. Iya. Nah, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Kanjeng Andi Desviandi yang luar biasa. Super kalau kata Mario Teguh. Terima kasih Kanjeng. Siap, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga RMD menjadi gubernur dan Lampung menjadi lebih maju dan siap menuju Indonesia Mas. Amin ya rabbal alamin.